Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan dan pahala berlimpah bagi mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci ini. Berbagai macam amalan dapat dilakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu amalan sunnah yang dapat dilakukan yaitu sholat tarawih. Berikut adalah keutamaan sholat tarawih. Banyak sekali keterangan ulama dan hadis yang menyebutkan keutamaan sholat tarawih. Di antaranya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna qiyam Ramadan yang dimaksud adalah sholat tarawih, sementara makna didasari iman adalah bahwa dia melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah dan dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, saat melakukan sholat tarawih berjamaah hingga selesai, pahalanya seperti melakukan sholat semalaman penuh. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail, sholat satu malam penuh. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Para ulama berpendapat bahwa yang utama adalah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin hingga saat ini. Dan juga karena ini termasuk salah satu jalan untuk menunjukkan syiar agama Islam. Kedudukan sholat tarawih di antara sholat sunnah yang lain. Begitu mudahnya Islam dalam memberikan pahala kepada umatnya. Salah satunya adalah dengan banyaknya sholat sunnah dengan pahala melimpah yang bisa dilakukan setiap harinya. Di dalam syariat Islam, pelaksanaan sholat sunnah pun berbeda-beda sesuai namanya. Ada yang dianjurkan berjamaah dan ada yang sama sekali tidak dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah bahwa sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah kedudukannya adalah lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, kecuali sholat tarawih. Sholat tersebut tidak lebih utama daripada sholat rawatib. Dari sini kita tahu bahwa ternyata sholat tarawih yang telah kita pahami dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah ternyata masih kalah pahalanya dengan sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Padahal sholat rawatib tidak dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Secara lengkap dalam kitab tersebut dijelaskan urutan sholat sunnah sesuai keutamaan pahalanya. Yang pertama, sholat Aidaini, yaitu sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat gerhana matahari. Yang ketiga, sholat gerhana bulan. Yang menempati kedudukan yang keempat adalah sholat istisqa. Yang kelima, sholat witir. Yang keenam, sholat rawatib. Baru setelah itu yang ketujuh adalah sholat tarawih. Yang kedelapan, sholat duha. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah semua sholat sunnah, termasuk juga sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. 9 kedudukan tersebut diurutkan menurut keutamaan dan pahala dari masing-masing sholat sunnah yang bisa kita laksanakan.
Jadi meskipun kita berlomba-lomba meraih pahala dengan menjalankan sholat tarawih saat bulan Ramadan yang hanya terjadi 1 bulan saja, kita jangan sampai lupa bahwa masih ada sholat rawatib yang menjadi teman setia di dekat kita, yang akan senantiasa di samping kita, yang akan terus ada saat tarawih telah tiada. Maka tetap laksanakan rawatib di sela-sela kesenangan melaksanakan ibadah Ramadan lainnya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih bersemangat mengejar pahala di bulan Ramadan sebelum ia pergi dan berlalu dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.